Seperti hari-hari kemarin, setelah melaksanakan salat tahajud, Mas Ali pamit untuk salat subuh berjamaah di masjid dekat rumah. Nanti setelah pulang dari masjid, Mas tes ya hafalannya. Aku mengangguk. Sudah lebih dari sebulan aku rutin menyetor hafalan Quranku pada Mas Ali. Dari yang hanya 4 juz, alhamdulillah sekarang telah bertambah menjadi 7 juz. Kucium punggung tangan kanannya dan tidak lupa ia juga mencium keningku. Islam itu benar-benar romantis. Aku masih ingat dulu ketika masih duduk di bangku kelas 2 SMA, aku sangat suka membaca novel romance. Namun, secara tidak sengaja aku menemukan novel bertema religi. Aku tidak begitu tertarik dengan novel yang bertema religi karena pasti ceritanya membosankan, tidak ada romantis-romantisnya. Ternyata, tebakanku salah besar, novel itu sangat romantis. Malah lebih romantis dibandingkan dengan novel romance yang pernah kubaca. Awal cerita aku dibuat menangis dengan perjuangan seorang wanita yang mempertahankan agama Islam yang ia peluk. Tadinya ia seorang non-muslim yang taat, namun pada suatu hari, ia mengalami peristiwa yang membuatnya memeluk agama Islam, terbuang, terlupakan, dan dibenci. Itulah yang ia dapatkan dari keluarga besarnya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan sahabat karibnya ketika ia masih SMA, sahabat yang dulu pernah ia cintai. Namun karena perbedaan agama, ia tidak berani mengutarakan perasaannya. Bisa ditebakkan akhirnya akan seperti apa? Dari cerita itulah, aku mulai menyukai novel-novel bertema religi yang dipadu-padankan dengan kisah-kisah romantis yang tentunya diridai oleh Allah. Satu kecupan berhasil Mas Ali daratkan di wajahku sebelum ia mengucapkan salam. Dasar mesum, kok mesum? Jawab salam yang benar itu waalaikumsalam, bukan mesum, ucap Mas Ali seraya mengusap pucuk kepalaku. Ia mengulangi ucapan salamnya. Suara lantunan selawat telah terdengar dari masjid. Itu pertanda azan subuh akan berkumandang beberapa menit lagi. Mas Ali pun bergegas pergi ke masjid. Saat Mas Ali pergi, aku bersiap-siap untuk melaksanakan salat subuh. Salat subuh adalah salat fardu yang menurut banyak orang paling sering ditinggalkan. Kenapa? Karena pada saat waktu salat subuh tiba, kebanyakan orang masih terlelap dalam tidurnya. Udara dingin yang membuat beberapa orang enggan untuk terbangun. Ditambah lagi setan-setan berbondong-bondong mencocoki setiap telinga umat muslim agar tidak mendengar suara azan. Sungguh mengerikan. Dulu aku pun paling susah kalau disuruh untuk melaksanakan salat subuh. Mama harus berteriak-teriak dulu di telingaku, baru aku bangun. Ali yang kini telah duduk manis di meja makan, memandang lekat Zahra yang masih sibuk membuat sarapan untuknya. Walaupun sudah hampir 2 bulan mereka menikah, hari ini perdana bagi Zahra memasak sendiri di dapur tanpa bantuan sang mama mertua karena mama dan papa mertuanya sedang berada di Malang untuk menghadiri acara keluarga. Hari-hari sebelumnya, Zahra tak pernah masak sendiri. Maklum, kemampuan masaknya sangatlah parah. Berulang kali Zahra mengaduh kesakitan karena tangannya terciprat minyak goreng panas saat hendak memasukkan daging berbumbu. Tak tega melihat Zahra yang tampak sangat kewalahan, Ali pun menghampirinya. "Sudah, biar aku saja yang masak." Zahra memberengut kesal. Ia tahu kemampuan masaknya memang lebih payah bila dibandingkan dengan Ali yang sudah terbiasa hidup mandiri. Tapi, demi apapun, ia tidak akan pernah membiarkan Ali mengambil alih tugasnya. "Lihat tanganmu." Ali memegang erat pergelangan tangan Zahra. Matanya tertuju pada punggung tangan Zahra yang memerah karena terkena cipratan minyak. "Tidak apa-apa Mas, sekarang Mas duduk manis saja di meja makan. Insya Allah sebentar lagi sarapannya siap." Bagaimana mungkin aku dapat duduk manis di saat tangan istriku melepuh karena bersikeras membuat sarapan untukku? Dengan lembut, Zahra menangkupkan kedua tangannya di pipi Ali. "Tidak apa kini tangan ini melepuh. Yang terpenting kelak tangan ini akan terhindar dari panasnya api neraka.
Mas tentu pernah mendengar cerita seorang istri yang membakarkan sebuah roti untuk suaminya hingga wajah dan tangannya kepanasan. Lantas diriwayatkan kalau wajah dan tangan wanita itu kelak akan terhindar dari panasnya api neraka karena telah rela harus kepanasan demi membuatkan sepotong roti panggang untuk suaminya. Aku pun ingin seperti dia, Mas, menghindarkan tanganku dari panasnya api neraka. Ali mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari bibir tipis Zahra. Ia tak menyangka kalau setiap cerita Islami yang Zahra baca akan terpatri dengan apik di pikirannya. Aku memasukkan beberapa pakaian Mas Ali ke dalam koper kecil. Insya Allah besok Mas Ali akan pergi ke Singapura untuk mengikuti seminar, sekalian masukkan juga baju kamu ke koper. Aku mengerutkan dahi. Untuk apa aku juga memasukkan baju ke koper? Mas Ali melantur. Apa? Buat apa, Mas? Aku memasukkan bajuku ke dalam koper, tanyaku penasaran. Aku ingin kamu ikut, tanyaku penasaran. Buat apa aku ikut, Mas? Kau tidak mau ikut? Bukannya menjawab pertanyaanku. Ia malah balik bertanya. Tanpa dapat diduga, Mas Ali memeluk bahuku dari belakang. Kenapa beberapa hari ini Mas Ali sering sekali memelukku? Mas kan di sana mau ikut seminar, jadi buat apa aku ikut? Kita sekalian bulan madu di sana. Bulan madu? Apa aku tidak salah dengar? Mas Ali mengajak bulan madu. Bukannya dulu dia yang membatalkan bulan madu kami. Gimana? Kamu mau ikut tidak ke Singapura? Kalau aku menolak boleh tidak, Mas? Mas Ali menggeleng. Kamu tidak boleh menolak. Besok kamu harus ikut denganku, ucapnya tegas. Lantas, untuk apa Mas bertanya kalau keputusan sudah Mas tentukan? Gerutuku. Kalau kamu tidak ikut, tiket yang sudah Mas beli buat kamu mubazir. Dulu kok tidak sayang hadiah yang telah Mas Haris berikan ke kita mubazir? Lagi-lagi aku teringat dengan tiket bulan madu ke Lombok yang hangus begitu saja karena telah kedaluarsa. Ah, Mas Ali menyebalkan. Padahal kan aku ingin sekali ke Lombok. Masih ingin ke Lombok? Pertanyaan tidak bermutu. Kenapa malah marah, kesel? Tidak boleh kesel sama suami. Habisnya Mas Ali nyebelin. Masa sih, Mas Ali? Geli, pekikku saat Mas Ali tiba-tiba menggelitik pinggangku. Makanya, jangan marah dong. Aku pun mengangguk pasti, memohon agar ia menghentikan gelitikannya yang akhirnya ia turuti. Setelah melaksanakan salat subuh, aku dan Mas Ali segera berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta agar tidak terjebak macet. Jalanan benar-benar masih lengang. Aku jamin, kalau kami berangkat dari rumah pukul 6, jalanan pasti sudah macet. Beberapa penjual koran dan pedagang asongan sudah terlihat di pinggiran jalan. Mereka hendak menjajakan dagangannya. Ya Allah, berikanlah mereka kemudahan dalam mencari rezeki di jalanmu. Dari mereka, kita bisa bercermin betapa beruntungnya kita dibandingkan mereka. Pada saat kita masih bisa bergelung nyaman di balik selimut yang hangat, ketika matahari belum menampakkan sinarnya, mereka sudah harus pergi bekerja. Hatiku begitu miris saat melihat seorang ibu dengan pakaian lusuh menuntun anaknya yang masih begitu kecil. Si anak memegang sebuah gelas plastik. Sebenarnya pemandangan ini tidak aneh terlihat di kota-kota besar, apalagi Jakarta. Pemandangan seorang ibu yang dengan sengaja menyuruh putra-putri mereka untuk mengemis. Hidup di Jakarta serba mahal, Neng. Kalaupun ada pekerjaan lain, saya juga mana mau merendahkan diri seperti ini. Mana tega saya menyuruh anak saya mengemis. Ini semua saya lakukan demi bertahan hidup. Itulah jawaban yang pernah aku dapatkan dari seorang pengemis. Saat itu, aku dan Citra tidak sengaja berdiri berdampingan dengan seseorang. Ia tengah menunggu anaknya yang sedang mengemis di tengah hujan deras. Kenapa ibu tidak menyuruh anak ibu untuk berhenti mengemis? Hujannya lebat, anak ibu bisa sakit. Malah di saat hujan seperti inilah akan banyak orang yang memberi. Karena merasa kasihan pada anak saya yang mengemis di tengah turunnya hujan. Ya Allah, aku kira tidak akan ada ibu yang akan setega ini pada anaknya. Demi sepeser uang recehan, ia mengorbankan anaknya.
tidak peduli anaknya sakit, yang terpenting uang didapatkan. Mas, aku mengalihkan pandanganku dari pemandangan di pinggiran jalan, kini aku fokus menatap wajah Mas Ali. Apa hukumnya memberi uang pada seorang pengemis? Sekilas Mas Ali mengalihkan pandangannya dari jalanan. Sunnah bisa berubah menjadi wajib bila si pengemis itu dalam keadaan sangat membutuhkan. Namun, memberi pengemis juga bisa menjadi haram. Haram? Mas Ali mengangguk, iya. Haram bila ternyata pengemis yang kita beri memakai uang itu untuk berbuat maksiat, atau ternyata pengemis itu bukanlah orang miskin. Penjelasan yang Mas Ali berikan tidak membuatku puas. Aku masih bingung. Banyak pertanyaan yang kini berkelebat di pikiranku. Lantas, apa hukumnya kalau kita tidak mengetahui kebenaran pengemis tersebut? Sunnah. Tapi janganlah berlindung pada kata tidak tahu. Mulai pandailah menilai seseorang. Jangan tertipu dari apa yang mereka pakai. Lihatlah ibu itu. Mas Ali menunjuk seorang ibu dengan pakaian yang terlihat begitu lusuh. Menurutmu, dia layak tidak untuk diberi? Aku menatap ibu itu dengan teliti. Aku menggeleng pertanda tidak tahu. Dia masih mampu untuk mendapatkan uang tanpa harus meminta. Jadi sebenarnya, dia tidak pantas untuk diberi. Lihatlah ibu yang satu lagi, ia lebih tua dibandingkan ibu yang tadi mengemis. Tapi ia masih mampu untuk memanggul karung yang berisi barang bekas untuk menghidupi keluarganya. Aku mendengarkan penjelasan Mas Ali. Kalau dipikir-pikir, memang iya, si ibu pemulung terlihat lebih tua daripada si ibu pengemis. Tapi, dengan tekad untuk memberi rezeki yang halal tanpa berharap mendapatkan belas kasih orang lain, si ibu pemulung itu mampu memanggul karung yang tentunya tidak ringan. Ia mampu memberi makan anak-anaknya tanpa harus menengadahkan tangan. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Jadikanlah pepatah itu sebagai motivasi untuk diri kita. Jadilah seseorang yang lebih senang memberi daripada harus diberi.